Pernah nggak lo ngerasa di dunia sekarang, orang gampang banget benci, padahal belum tentu ngerti siapa yang dia benci. Nah, di masa lalu, pernah hidup satu sosok yang ngelawan dunia, bukan dengan kebencian bro, tapi dengan kehormatan. Namanya Salahuddin Ayyubi. Kisahnya dimulai pada tahun 1137. Salahuddin lahir di kota Tikrit, Irak. Dia bukan lahir dari keluarga bangsawan besar. Ayahnya cuma seorang prajurit biasa di bawah kekuasaan Zengid. Tapi dari kecil Salahuddin udah dikenal berbeda nih. Dia nggak tumbuh sebagai anak yang suka kekerasan atau haus perang. Bahkan dia dikenal lembut, penyayang, dan lebih suka belajar ilmu agama. Namun siapa sangka, anak yang hatinya penuh kedamaian ini nanti bakal jadi salah satu pemimpin militer paling dihormati di dunia. Waktu remaja, Salahuddin belajar strategi dari pamannya yang bernama Shirkuh, yaitu seorang jenderal besar di bawah Nuruddin Zangi. Dari situlah dia pertama kali ngerti arti dari sebuah peperangan. Perang bukan cuma soal pedang dan darah, tapi tentang niat dan tujuan. Salahuddin gak pernah berperang buat kekuasaan, tapi buat sesuatu yang lebih tinggi, yaitu membebaskan tanah suci tanpa menumpahkan darah sia-sia. Beberapa tahun berlalu, tahun 1187 perang besar itu akhirnya tiba. Setelah puluhan tahun Yerusalem dikuasai pasukan salib, Salahuddin datang memimpin ribuan pasukan Islam di Perang Hattin. Medannya panas, tandus, dan keras. Tapi strategi Salahuddin halus dan sabar seperti air. Dia nggak menyerang membabi buta kayak orang haus balas dendam. Tapi dia biarkan musuh kelelahan, haus, dan kehilangan arah oleh medan perang itu. Dan di saat yang tepat, pasukannya mulai bergerak seperti badai. Sampai akhirnya perang itu dimenangkan. Dan selama puluhan ribu tahun, jalan menuju Yerusalem pun akhirnya terbuka. Tapi bro, momen paling bersejarah bukan saat dia menang perang loh, justru saat dia berdiri di depan gerbang Yerusalem. Banyak yang mengira dia bakal membalaskan dendam karena 90 tahun sebelumnya, pasukan salib telah membantai ribuan muslim di kota itu. Tapi yang dilakukan Salahuddin justru malah sebaliknya. Dia masuk dengan damai, menurunkan pedang, membuka tangan, dan bilang, hari ini bukanlah hari balas dendam. Ini adalah hari ampunan. Nggak ada pembantaian, nggak ada darah. Semua orang, bahkan umat Kristen pun dilindungi. Dia kasih waktu mereka pergi dengan sangat aman. Bahkan dia rela menebus tawanan pakai hartanya sendiri. Bayangin bro, di zaman perang salib yang brutal kayak gitu, ada satu orang yang bisa tetap sabar, tetap manusiawi, dan tetap berpegang pada iman. Itulah kenapa musuh-musuhnya menghormati dia lebih dari teman-temannya sendiri. Bahkan Raja Richard dari Inggris yang dulu berperang langsung melawannya, pernah bilang ke pasukannya, kalau dunia punya raja seperti Salahuddin, pasti perang ini sudah lama berakhir. Dan yang paling bikin gue merinding, ketika Salahuddin meninggal dunia di umur 55 tahun, yang dia tinggalkan hanya satu baju perang yang lusuh dan beberapa keping dinar raja. Bahkan semua itu nggak cukup buat biaya pemakaman loh. Padahal dia dulu menguasai wilayah luas dari Suriah sampai Mesir. Tapi ternyata semua hartanya udah dia sedekahkan buat umat. Waktu itu orang-orang pada nangis. Bukan cuma pasukannya, tapi juga rakyat. Bahkan pendeta Kristen di Yerusalem. Mereka semua merasa kehilangan orang yang adil dan penuh kasih itu. Dan mungkin di situ bro, letak kebesaran Salahuddin yang sebenarnya. Dia nggak cuma menang perang, tapi menang melawan ego, dendam, dan kebencian. Coba bayangkan di zaman kayak sekarang, di mana orang mudah banget saling menjatuhkan. Tapi semoga dengan kisah Salahuddin ini, kita semua bisa ingat bahwa kekuatan sejati bukan di tangan yang memegang senjata, tapi di hati orang yang tahu kapan harus memaafkan. Kalau dunia punya lebih banyak pemimpin seperti Salahuddin, mungkin kedamaian bukan cuma mimpi. Dan kalau lo ngerasa dunia sekarang butuh lebih banyak hati kayak dia, jangan lupa dukung channel ini. Karena di sini kita bukan cuma bahas sejarah, tapi juga belajar gimana caranya jadi manusia yang tetap berjiwa besar di tengah dunia yang keras kayak sekarang ini. Terima kasih udah nonton. Bye-bye.